Gak ada tempat ganti baju bahkan. Jadi habis bayar masuk ke loker-loker kan. Nah di loker-loker itu udah banyak orang telanjang tuh di situ. Habis itu Nggak kita pakai baju sama nggak sekali. pakai baju sama sekali. Iya makanya shock. Kalau udah mandi bareng, berarti kan udah nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Kayak kau udah ngeliat semuanya gitu. Jadi udah deket gitu ya. Iya udah dekat jadinya. Bener. Jadi kalau belum belum mandi bareng belum dekat. Menurunkan berat badan. Oh iya iya. Iya. Itu semakin mirip kamu. Semakin mirip ya. Aku. Enggak. Nggak usah nggak usah. Oke, next question. Oh. Hai guys, aku Jerome Pauline dan hari ini aku mau ngobrol bareng cewekbanget.id. Let's go. Hai. Baik banget. Mantap jiwa. Udah sarapan belum? Sudah. Tadi dibawain banyak roti guys, mukbang udah mukbang roti. Enak. Oke, sekarang Kak Jerome lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk syuting di cewekbanget.id. Selain itu dong. Oke, akhir-akhir ini lagi mempersiapkan ini sih buat acara meet and greet Waseda Boys. Terus kalau Digancit. digancit. Iya, Ganjit. Acaranya digancit. Yes. Itu acaranya ngapain, Kak? Acaranya nanti bakal ada kayak ya perpisahan gitu. Meet and greet, perpisahan, so, aku bakal perform kayak dance, Oh, iya. nyanyi gitu-gitu. Iya. Ah. Ini bakal jadi yang pertama sama yang terakhir. Berempat grup aku. Tanggal 8 sampai 10 Maret. Oke. Terus kalau ke depannya selain sama Waseda Boys berarti mau ngapain, Kak Jerome? Selain sama Waseda Boys. Kalau sama Waseda Boys kan udah selesai. Jadi kedepannya mau ngurusin bisnis sama mau bikin project-project baru. Sama content creating tetap. Oke, tapi akan stay di sini berarti ya. Ya mostly di sini sih. Oke, silakan boleh ambil pertanyaan-pertanyaan. Oke. Apakah ada pengalaman bikin konten yang paling berkesan? Pengalaman bikin konten di kontennya atau pengalamannya dong? Pengalaman pas lagi bikin konten. Oke, pengalaman bikin konten yang berkesan banyak banget ya. Tapi kalau disuruh jawab yang paling bikin hidupku berubah, waduh, hidup adalah waktu keliling Jepang. Jadi sebelum keliling Jepang, jadi kan waktu itu kan pandemi, terus keliling Jepang kan aku nggak bisa pulang ke Indonesia kan. Nah sebelum keliling Jepang itu ada budaya Jepang yang aku nggak pernah cobain, namanya onsen, mandi bareng, mandi mandi bareng, ya nggak pernah. Tapi pas keliling Jepang kan aku berempat nih. Nah, orang Jepang tuh suka banget yang namanya onsen, teman-teman yang air panas gitu, mandi bareng. Lebih suka daripada mandi sendiri-sendiri di hotel gitu. Jadi awalnya malu banget kan, kita sebagai orang Indonesia kan nggak pernah ada budaya kayak gitu. Tapi buat mereka tuh biasa aja. Jadi benar-benar ya masuk bayar, even tuh bayar loh. Jadi meskipun di rumah nih ada ada bathtub atau ada shower, tapi mereka lebih suka mandi di luar, mandi di tempat umum gitu. Jadi, hah? Suka mandi bareng. Iya, jadi bayar, terus ada locker kan, taruh baju, buka, jadi gak ada tempat ganti baju bahkan. Jadi habis bayar masuk ke locker-locker kan. Nah di locker-locker itu udah banyak orang telanjang tuh di situ. Habis itu kita Nggak pakai baju sama sekali. nggak pakai baju sama sekali. Iya makanya shock. Oke, baik. Nah terus kita harus buka baju juga di situ, buka semua, taruh locker. Awalnya aku takut-takut banget kan, tapi lama-lama juga gak ada yang peduli gitu loh, orang-orang kayak udah biasa aja. Jadi ya udah aku makin lama makin terbiasa gitu. Jadi semenjak itu aku jadi suka juga sih, jadi enak gitu. Kayak soalnya kolamnya gede, terus itu banyak juga jenisnya. Ada yang kayak buat bikin kulit lebih halus, ada yang kayak bisa apa? Ada apa sih? Semprotan yang kenceng gitu loh, jadi dipijetin gitu-gitu. Terus juga ada sauna. Jadi ya gitu sih. Tapi pas mandi bareng itu ngobrol nggak sih sama yang lain? Ya ngobrol, kadang-kadang ngobrol. Iya, pas Berarti memang pada seneng mandi bareng biar bisa ada teman ngobrol juga kali ya? iya ngobrol juga, bonding lah ya. Dan bondingnya kan maksudnya kalau apa kalau udah mandi bareng berarti kan udah nggak ada yang ditutup-tutupin lagi, kayak kau udah ngeliat semuanya gitu. Jadi udah deket gitu ya? Iya udah dekat jadinya, bener. Jadi kalau belum belum mandi bareng belum dekat sebenarnya. Beneran, ini budaya Jepang, bukan aku ngada-ngada sendiri loh ya. Tapi di sini belum pernah mandi bareng lagi sama siapa gitu? Nggak pernah lah, Oh, nggak ada ya? aneh. Nggak ada ya? Nggak ada juga kan di sini. Even kita misalnya mau berenang, ya kita kan ganti bajunya ada ruang ganti kan. Di sana nggak ada ruang ganti loh, berenang. Jadi ya udah ganti di depan locker.
loker kayak loker umum gitu loh. Loker itu gantinya depan loker. Itu culture shock pertama aku sih dulu. Iya sih, kita nggak biasa banget ya orang Indonesia. Bayangin dulu aku mau mau berenang kan. Terus udah nih aku taruh barang-barangku di loker. Terus aku ambil bajuku, ah ambil baju renang, terus aku mau ganti di mana ya. Terus tiba-tiba sebelahku ada orang yang juga baru datang kan. Dia abis taruh barang-barang di loker, dia langsung kayak buka semuanya. Hah, hah, gitu aku kayak, hah, apa ini? Apa ini? Apa ini? Ternyata ya emang gak ada ruang gantinya. Gantinya depan loker itu gitu, dan mereka udah biasa. Ya, gitulah. Sangat unik sekali ya. Iya. Kalau beragam di Jepang. Next question. Iya. Siapa idola kamu dalam dunia entertainment dan pendidikan? Hmm, sebenarnya aku nggak punya yang idola yang kayak satu orang yang bener-bener aku look up to gitu sih. Kayak aku sebenarnya belajar dari semua orang gitu lah. Jadi gimana? Kalau Salah pernah satu ketemu sama seseorang yang inspirasi kamu, bisa menginspirasi kamu. salah satu orang yang inspirasi aku mungkin Najwa Shihab, Mbak Najwa. Ya, Saya pernah ketemu, pernah ketemu. ngobrolin apa tuh sama Najwa sih? Belum dalam sih, ngobrolnya kayak masih halo-halo gitu, masih kayak awal-awal kenalan. Terus kita kayak sering ayo ketemu tapi belum ketemu tanggal gitu. Sama-sama sibuk kan? Iya, sibuk. Pernah ketemu Kak Maudy Ayunda juga. Siapa lagi ya kalau entertainment? Hmm, oh, Tulus mungkin ya. Karena mirip. Apa karena mirip jadi kayak aduh pengen banget ketemu gitu, terus akhirnya ketemu juga. Oh iya, gimana Heeh. tuh ketemu terus? Waktu itu ya ternyata Bang Tulus tahu aku juga sih. Terus manajernya juga tahu aku. Jadi kayak dipertemukan gitu ujungnya. Waktu itu di Central Park di mall, Bang Tulus lagi ada perform, terus aku ke backstage. Ketemu deh akhirnya. Gitu. Terus bener ngerasa mirip dia nggak? Bener ngerasa. Enggak, kalau dari dekat gak tau ngerasa. Tapi pas dari jauh aku lihat eh Bang Tulus nyanyi. Wih, kok kayak aku gitu. Loh, kok aku nyanyi di situ kak? Pokoknya mirip jadinya. Tapi emang makin mirip sih setelah Tulus kan menurunkan berat badan. Oh, iya. Itu semakin mirip kamu. Semakin mirip ya. Aku. Enggak gitu. Enggak usah. Next question. Oh, gimana awal kamu terjun jadi seorang YouTuber? Terjun. Nyelam. Oke, jadi sebenarnya aku dulu tuh suka bikin konten di Instagram, di Line juga dulu. Dulu zaman-zamannya Line official account. Zaman-zaman Line itu aku dulu suka bikin konten di sana. Tapi waktu itu Instagram itu masih maksimal 15 detik kan. Terus di Line itu maksimal 2 menit. Terus aku pengen bikin video lebih panjang. Akhirnya yaudah bikin YouTube gitu. Tapi aku bingung juga kan bikin YouTube tentang apa. Nah dulu aku tahun 2016 pas aku ke Jepang, aku mau belajar bahasa Jepang di YouTube. Tapi nggak ada orang yang bikin konten belajar bahasa Jepang di YouTube. Akhirnya setelah setahun aku belajar bahasa Jepang, terus aku jadi jago. Terus banyak banget yang nanyain aku tips dan triknya gitu-gitu. Akhirnya aku bikin video YouTube. Makanya namanya Nihongo Mantapu. Nihongo itu bahasa Jepang artinya. Artinya? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepangnya bahasa Jepang. Nihongo itu Jepang, Go itu bahasa. Jadi Nihongo bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia Go gitu. Gitu. Tapi belajar kayak ngedit kayak gitu dari mana? Belajar sendiri Oh, otodidak. atau tidak. Nah, dulu kerjain semua sendiri kan. Kayak bikin thumbnail, bikin yang edit semua masih sendiri. Dulu bahkan belum punya laptop jadi pakai HP ngeditnya. Gitu sih. Oke, next question. Itu awal mulanya. Seperti apa tipe pasangan ideal kamu? Tipe pasangan ideal buat aku mungkin yang tipe suportif ya. Karena aku kan udah sibuk banget. Ya kan kalau misalnya dia juga ikut sibuk, gak bakal ketemu nih kayak. Kayak kalau sama-sama sibuk banget, terus dia kesibukannya juga yang kayak gimana ya, yang di luar juga bakal susah banget kan ketemunya. Jadi aku sih lebih mungkin yang ideal buat aku yang kayak bisa ikut aku, yang bisa jadi support system aku gitu. Tapi kamu tipe yang tiap hari tuh harus ngabarin ke pasangan gak sih?
tiap hari ngabarin iya, ngobrol. At least tahu lah kabarnya. Tapi nggak harus telepon juga sih aku. Tapi karena love language, love language-nya aku suka kalau misalnya uh, physical touch gitu. Jadi aku suka ketemu sih. Tapi Suka ketemu. tapi kalau misalnya nggak ketemu pun nggak apa-apa aku, karena sibuk juga kan, gitu. Tapi pasti ngabarin sih dalam sehari. Oke. Next. Ih, kok jadi kayak gini ya? Kamu percaya zodiak atau enggak? Enggak, Oh iya. aku nggak percaya. Karena eh menurut aku gimana ngomongnya? Kan belum ada bukti saintifiknya juga kan sebenarnya. Itu kan kayak mostly kayak gitu. Misalnya kayak apa, kebanyakan orang kayak gitu. Kebanyakan orang apa namanya? Kayak apa ya? Misalnya ada golongan darah lah dulu, golongan darah, ada zodiak, shio dan sebagainya kan. Tapi kan kalau memang bener ya, ini kalau kita ngomong secara matematis, kalau emang bener, berarti kalau kamu Taurus atau kalau kamu zodiak tertentu, pasti semua orang kayak gitu. Masalahnya kan ada beda-beda juga, berarti kan nggak berlaku nih, gitu. Kayak misalnya kamu kayak aku keras kepala, oh kamu pasti ini. Padahal ada Taurus juga, misalkan kan aku Taurus. Padahal ada Taurus lain yang nggak keras kepala, berarti kan udah beda nih Taurusnya. Berarti kan nggak bener, gitu. Ya sebenarnya aku nggak masalah kalau ada orang percaya zodiak atau apa, tapi jangan sampai ngejudge orang berdasarkan zodiaknya sih. Kayak kamu zodiak apa? Apalagi kayak jodoh, kayak cari pacar, kamu zodiak apa? Aku nggak mungkin bisa sih sama Gemini misalnya gitu. Padahal kan didikannya beda, backgroundnya beda gitu kan. Kan semua dipengaruhi sama background orang kan, bukan sama zodiaknya doang gitu. Iya sih. Misalnya kayak ya misalnya Gemini yang satu sama Gemini yang lain kan juga pasti beda gitu. Bergantung didikan sih pasti, didikan dan background dan pengalaman Lingkungannya. hidup sih ya, bergantung lingkungan. Tapi kalau nanti kamu punya pacar yang seneng banget sama zodiak gimana? Biasanya aku kayak jelasin sih kenapa aku gak terlalu percaya sama zodiak. Paling kan ya at the max aku pasti ngomong kayak gini sih, kayak apa namanya, ya percaya boleh tapi jangan sampai kamu ngejudge orang berdasarkan zodiak aja sih. Kayak udah ada stereotip sendiri, kamu Gemini udah nggak mungkin kayak pasti kamu kayak gini-gini, itu kan udah salah jadinya, Salah ya. udah salah. Oke. Dan bahkan kalau kita lihat lebih luas lagi, ya kan ada di luar negeri juga. Apanya? Maksudnya orang-orang kan juga banyak yang di luar negeri. Kalau emang zodiak itu benar, berarti semua Gemini di luar negeri pun juga sama. Iya. Kayak aku sama orang yang di Amerika, di Dubai gitu pasti sama sifatnya, padahal kan sama sekali beda. Ya gitu kan. Jadi dari bukti-bukti itu aku gak terlalu percaya sama zodiak. Kamu orangnya logis banget berarti. Logis. Iya. Tapi tahu gak sih, ada fun fact kayak, jadi aku kan kuliah MTK, terus aku pernah baca suatu artikel yang cukup menarik. Kenapa ramalan zodiak atau kayak ramalan yang zodiak yang ramalan-ramalan gitu itu bisa dipercaya banyak orang. Karena gini, contohnya ya, aku peramal, aku bakal ngomong ke 1.000 orang Gemini, let's say 1.000 orang Gemini, oh kamu minggu ini bakal kayak gini, gitu. Let's say, berarti kan aku bisa ngawur aja ya. Terus benernya 50% kan berarti antara iya atau enggak gitu. 500 orang itu iya, 500 orang enggak bener. Maka mereka nggak percaya. Oh ini orang salah nih gitu. Tapi yang bener ini akan mikir, oh ya bener juga nih orang. Percaya. Next dari 500 orang itu aku kirim lagi minggu berikutnya 200, terus setengahnya lagi let's say 250 orang ini enggak. Oh berarti dia akan mikir, oh Jerome ini kemarin cuma hoki doang. Iya. Tapi 250 orang ini kayak, ih gila bener lagi nih orang. Kali ini gitu. Udah 2 kali nih. Gitu terusnya. Setengah lagi 125 percaya, 125 enggak. Kayak yang percaya ini misalnya sisa 50 orang. Dia bakal percaya banget sama aku. Bakal kayak, wah ini pasti orang bener. Akhirnya ketika aku kasih ramalan sesuatu atau apa, dia akan berusaha mikir ke arah sana gitu. Ya akhirnya bakal benar terjadi. Karena dia udah mikir ke arah sana. Itu sih. Jadi masuk akal kan. Itu aku kayak, wah bener juga ya. Kenapa ada orang sampai sepercaya itu sama ramalan-ramalan ini gitu. Karena ya bener terus. 4 kali, 5 kali. Kalau 2 kali kan masih mungkin ya hoki lah. Tapi kalau udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, wih relate nih gitu kan. Akhirnya menjadi percaya gitu, psychologically. Oke, lanjut. Menarik ya.
Kok jadi bahas rumus kita? Fun fact. Tapi seru kan? Seru kan? Seru. Menurut kamu lagu gampang enggak sih viral? Menurut kamu lagi gampang? Hah? Apa sih? Menurut kamu lagu gampang enggak sih viral di Indonesia? Lagi gampang. Kayaknya itu abaikan aja yang lain aja. Oh. Tak segampang itu. Apa yang mau kamu katakan ke versi diri kamu 10 tahun lalu? Mungkin aku mau Lalu kamu usia berapa tuh? 15. 15. Siapa ya? Masih SMA. Sama SMA. Mungkin aku mau ngatain bukan ngatain. Aku mau ngomong salah. Aku mau ngomong semangat terus sih gitu. Karena kan aku sekarang kan nggak mungkin lepas dari perjuanganku yang dulu kan. Betul. Tapi kan dulu kan aku nggak pernah belum bisa lihat hasilnya. Dan ketika kita masih dalam masa-masa berjuang kan kita belum bisa lihat hasilnya. Jadi ya mau ngatain lagi. Mau ngomong semangat sih. Tapi kamu pas Jangan nyerah. Di usia sekitaran itu emang pernah ngerasa ngedown gitu nggak sih? Oh iya, Karena apa? banyak sih kayak aku dulu kan ikut olimpiade terus sering kalah. Apalagi di kelas 10 itu aku kalah terus. Belum pernah menang satupun di kelas 10. Di kelas 11 baru mulai menang. Di kelas 12 mulai banyak menang gitu. Cuma kalau aku berhenti itu di kelas 10, Iya. kalau aku nyerah ya udah gak bakal dapat beasiswa, gak bakal sampai sini gitu. Jalan hidup juga bakal beda banget. Gitu sih kira-kira. Oke. BTW pas SMA itu kamu ikut ekskul nggak sih? Ikut ekskul paduan suara. Oh iya. Iya. Jadi ceritanya aku tuh dari SD ikut paduan suara Jawa Timur. Kayak lomba gitu loh, lomba antar provinsi gitu. Itu 3 tahun sekali kan. Nah terus itu pas aku SD kelas 6 sama SMP kelas 3. Habis itu sayang banget kalau misalnya nggak dilanjutin paduan suaranya. Akhirnya cari sekolah yang paduan suaranya bagus. Masuklah ke sekolah itu. Terus masih ikut paduan suara lagi? Di situ ya ikut 2 kali lomba internasional. Waktu itu ke Korea. Pertama kali aku ke luar negeri ya gara-gara paduan suara Gara-gara itu. paduan situ. Heeh. Tapi sekarang masih suka nyanyi nggak? Sekarang ya nyanyi biasa aja sih. Cuma kan beda kalau nyanyi pop sama nyanyi paduan suara gitu beda. Iya sih. Nah, Kamu suaranya apa tuh yang? aku tenor. Oh. Tapi Oke. karena akhir-akhir ini aku ngomongnya agak ngebas gitu jadi mungkin sekarang udah lebih Iya, lebih sekarang serius. berubah juga ya Next dari aku nih. Nah tadi kamu udah mention sebenarnya kan mau pisah nih sama Mas Ada Bos. Oh, Tapi iya. emang kenapa sih alasannya tuh ada jalan sendiri-sendiri? Alasannya karena kan kita kan awalnya iseng-iseng aja ngevlog bareng gara-gara pandemi itu kan. Gara-gara pandemi ngevlog bareng terus banyak banget yang suka. Akhirnya jadi sering nih bikin konten bareng. Terus kayak itu kan tahun 2020. Sedangkan 2022 kita udah lulus kan. Terus aku mikir kayak sayang banget gak sih kalau bisa kita langsung pisah abis lulus gitu. Nah tapi sebenarnya dari awal udah tahu bakal pisah karena yang satu dari kecil udah mau jadi pilot dan dia emang bakal jadi pilot, dia kayak bersikeras jadi pilot gitu kan. Yang satu lagi emang dari kecil pingin kerja di perusahaan Jepang. Kalau satu lagi ini yang namanya Yusuke, dia masih bebas lah, masih bisa go with the flow gitu. Ya udah akhirnya aku bilang daripada kita langsung lulus langsung bubar, gimana kalau misalnya kita selama ini trip gitu kan kalau lagi liburan aja kan. Jadi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa all out, nggak bisa maksimal nge-YouTube-nya, bikin project-projectnya, karena pasti kepotong liburan, kepotong kuliah kan. Ya udah 2 tahun ini kita kosong, yuk kita kayak bikin YouTube, bikin project sebelum kita pisah gitu. Jadi tahun ini sih pisahnya, karena ini udah maksimal teman aku buat masuk ke sekolah pilot, dan dia udah keterima di sekolah pilot, jadi abis ini dia bakal masuk sekolah pilot gitu. Karena memang cita-cita dari masing-masing Cita-cita kalian iya ya. beda. Tapi kamu ngerasa nggak nanti kalau kedepannya tanpa mereka kira-kira apa yang hilang gitu? Apa yang hilang dari aku? Yang pasti konten aku juga mikir kayak sampai kan aku nge-vlog bareng mereka. Abis ini kalau nggak sama mereka, mungkin konten vlognya akan berkurang sih. Dan aku rasa juga mungkin aku udah bakal shifting ke konten yang konten yang pendidikan sih. Aku emang pingin ke arah sana, menuju ke arah sana sih abis ini, gitu. Cita-cita kamu ya? Iya, jadi abis acara Meet and Greet selesai, udah selesai tuh, udah literally selesai project Kosida Boys, aku bakal fokus ke konten-konten yang pendidikan. Aku kayak mau bikin acara kayak lomba gitu, kayak misalnya lomba
apa sih ranking 1 gitu loh dulu. Oh, Kayak gitu-gitu. Jadi aku mau ngumpulin misalnya 100 orang di satu ruangan, aku lombain matematika gitu-gitu sih. Jadi mau ke arah sana sih. Terus mau ke sekolah-sekolah. Karena sebenarnya konten aku ke sekolah-sekolah itu udah ada tahun lalu, cuma baru dikit karena kepotong keliling dunia itu bareng Waseda Boys. Jadi mau lanjutin itu lagi gitu sih. Oke. Terakhir, apa yang pengen kamu sampaikan ke para fans dari Jerome dan Waseda Boys? Mau aku sampaikan adalah jangan lupa datang ke meet and greet. Ini pertama dan terakhir gak soalnya? Ya. Pertama dan terakhir. Jadi ini kesempatan kalian buat bertemu kami dan kami juga berharap sih semuanya pada datang supaya bisa membuat kenang-kenangan terakhir yang mantap. Oke, di mana kak acaranya? Oh, acaranya di Gandaria City Mall tanggal 8 sampai 10 Maret. Tanggal 8 sampai 9 itu gratis. Sebenarnya tanggal 10 juga ada tiketnya tapi udah sold out, tapi bisa datang juga. Jadi yang apa sih itu kan di atrium gitu. Jadi bisa kelihatan juga sih. Meskipun nggak beli tiket gitu. Datang ya. Bye.